Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Itu pada duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, adalah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Kemudian untuk hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sabrina dispensasi. Kemudian siapa lagi? Pada pertemuan yang lalu, kalian kan sudah belajar tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun organ sistem pencernaan ya. Nah, pada kesempatan ini atau pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita, yaitu terkait dengan teknologi pengolahan pangan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya minta kalian untuk mengamati gambar yang ada di slide. Di situ ada dua buah gambar ya, di sebelah kanan ya. Nah, kemudian kira-kira gambar apa yang sedang kalian amati tersebut? Gambar sebelah kanan ini gambar apa kira-kira? Gambar roti yang membusuk. Gambar roti yang membusuk di sebelah atas ya. Kemudian yang di sebelah bawah? Masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian kira-kira teknologi apa yang membuat roti di bagian bawah, gambar bawah itu lebih tahan dibandingkan dengan roti yang atas? Diawetkan? Ada bungkusnya? Ada bahan kimianya? Nah, itu bisa jadi. Apa yang kalian sebutkan tadi bisa jadi. Nah, itulah yang nanti akan coba kita pelajari pada pertemuan hari ini terkait dengan teknologi pengolahan pangan. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu untuk mendesain laporan hasil pengamatan tentang berbagai teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan di kehidupan sehari-hari melalui kegiatan literasi, diskusi, dan juga presentasi. Nah, saya ingin menunjukkan ke kalian beberapa gambar yang ada di slide. Saya kira ini adalah produk-produk makanan yang sudah sangat banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Ini semua adalah hasil dari teknologi pengolahan pangan. Mulai dari yang sebelah kiri atas, susu apa namanya? Bukan mereknya ya, tapi jenis susunya adalah susu UHT. Kemudian ada sarden, ada ikan asin, ada yogurt, keju. Nah, ini semua adalah berkat dari hasil teknologi pengolahan pangan. Nah, jadi itu yang kiranya akan kita pelajari. Nanti kalian akan mengidentifikasi lebih dari satu buah teknologi di dalam kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti di akhir, jangan lupa juga ada sesi presentasi terkait dengan hasil temuan kalian terhadap teknologi pangan itu. Kalian tuangkan dalam bentuk infografis. Kegiatan inti pembelajaran kita yang pertama adalah kita coba untuk menemukan permasalahan. Pada halaman 12, di situ saya sudah sediakan satu buah wacana yang judulnya adalah wajib catat, ini dia deretan bahan makanan yang cepat basi. Setelah membaca, kalian coba untuk tuliskan permasalahan apa yang kalian temukan setelah kalian membaca wacana tersebut. Baik, saya kira sudah cukup ya waktunya. Kalian sudah menuntaskan membaca wacana tersebut sekalian. Kemudian kalian tuliskan pertanyaan apa yang sekiranya kalian ketemukan setelah kalian membaca wacana tersebut. Ya, silakan Zaki. Saya ingin bertanya Pak, mengapa makanan itu ada yang cepat basi dan juga ada yang bertahan lama? Baik. Kemudian, adakah yang kedua? Teknologi apa saja yang
berkaitan dengan bahan pangan yang mampu meningkatkan kualitas makanan yang berkaitan ini. Pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 2, yaitu berkaitan dengan teknologi pangan apakah yang ada kaitannya dengan makanan, kemudian bagaimana cara menjadikan makanan agar tidak cepat basi. Jadi kalau saya bisa merumuskan menjadi kalimat tanya yang lebih efektif, bunyinya adalah seperti ini. Teknologi apa saja yang bisa digunakan dalam pengolahan makanan agar menjaga atau menambah kualitas makanan? Untuk menjawab pertanyaan ini ya, kalian akan bekerja di dalam kelompok kalian masing-masing ya. Mulai dari sini kelompok berapa? 5, belakang kelompok berapa? 1, kelompok berapa sini? 6, belakangnya? 4, 3 dan 2. Pada halaman 13 ya, kegiatan yang ketiga, saya telah menyediakan beberapa sumber belajar atau bahan belajar yang bisa kalian pelajari untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada di bawahnya. Saya telah sediakan 3 buah wacana dan 1 buah video. Kemudian dari hasil literasi kalian di beberapa wacana dan video tersebut, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada pada nomor 2. Dan jawab pertanyaan yang ada pada nomor 3. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di nomor yang keempat terkait dengan teknologi pengolahan dan keamanan pangan. Baik, sampai sini jelas ya instruksinya? Jelas ya? Silahkan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu sekitar 30 menit cukup ya. Silakan. Baik. Bisa di-scan semua ya? Coba di-scan. Wacana yang pertama, coba dulu fokuskan ke wacana yang pertama. Yang pertama gimana? Baik, silakan kamera di-shoot dulu. Ulangi. Bisa ya? Apa itu disuruh judulnya? Teknologi pangan ya. Di situ dibaca pengertiannya apa saja ya. Kemudian jenisnya apa saja untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya. Sudah. Kalau sudah diekspor, dikirim ke WA saya ya. Nanti dipresentasikan ke slide. Ya, bagus. Contohnya? Oh, sudah. Ya. Ya, diekspor kirim ke WA saya ya. Linknya ya? Link atau Diekspor, ekspor gambar aja. Lagi. di bawah? Gunung es. Oke, kirim ke saya. Siap. Ini jawaban pertanyaan nomor 1, 2. Ini ya? Bukan, baliknya lagi. Gitu. Oh ada. Aduh, masih diedit lagi. Sudah bagus. Baiklah nak, saya kira waktunya sudah cukup ya. Setelah ini kita akan masuk ke menyajikan hasil. Kalian secara kelompok maju ke depan, kemudian mempresentasikan apa yang kalian kerjakan. Terkait dengan infografisnya juga nanti ditampilkan juga. Yang tidak menjadi presenter diperhatikan. Baik, siapa yang ingin maju duluan? Kelompok siapa? Kelompok Zaki, kelompok berapa? Kelompok 4, silakan kita beri semangat untuk kelompok 4. Silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan pengertian teknologi pangan. Teknologi pangan adalah aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang bersifat baik, aman, dan bergizi. Pertanyaan nomor 3, apa saja manfaat teknologi pangan terhadap kehidupan manusia? Yang pertama, makanan dapat disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Kedua, proses distribusi makanan bisa merata ke seluruh penjuru daerah. Uraikanlah macam-macam teknologi di bidang pengolahan makanan yang bermanfaat dalam kehidupan manusia sesuai tabel berikut. Yang pertama, ada pasteurisasi. Prinsip kerjanya yaitu pemanasan makanan atau minuman dengan suhu rendah agar tidak merusak kandungan di dalam makanan namun bisa membunuh mikroorganisme yang merugikan. Manfaatnya yaitu memperpanjang usia makanan atau minuman tanpa merusak kandungan dalam makanan atau minuman itu sendiri. Contoh produknya adalah susu kemasan. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang frozen food atau pendinginan makanan. Pendinginan adalah penyimpanan dengan suhu rata-rata yang menggunakan masih di atas titik beku bahan. Kisaran suhu yang digunakan biasanya antara min 10 Celcius sampai plus 40 Celcius. Pada suhu tersebut, pertumbuhan bakteri dan proses biokimia akan terhambat. Contohnya itu seperti yang ada di gambar, ada sosis, nugget, dan frozen food lainnya. Manfaatnya, jika melakukan frozen food adalah usia produk akan lebih lama, nutrisi produknya juga tidak akan rusak. Saya coba dulu konfirmasi ya dari jawaban kelompok 4. Pertanyaan pertama dulu tadi dari saudari siapa? Dita ya? Indah Pradita Dwi Maharani nomor absen Ya. 12. Sebenarnya kita harus bagi dulu teknologi yang sudah kelompok 4 sajikan ini. Ada frozen dan ada pendinginan, itu berbeda ya. Frozen itu adalah dia mendinginkan makanan sampai pada titik beku atau di bawahnya. Kalau hanya mendinginkan itu tidak sampai menuju ke titik beku. Jadi itu perlu dibedakan menjadi dua hal yang berbeda. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Kita beri applause untuk kelompok 4. Berikutnya yaitu kita akan coba analisis dari jawaban masing-masing kelompok apakah sudah benar atau tidak, sekaligus mengevaluasi jawabannya apakah sudah sesuai atau tidak ya. Nah, kemudian nama dari alat atau teknologinya macam-macam tadi yang telah disebutkan ya, mulai dari apa, fortifikasi, apalagi pasteurisasi, terus fermentasi, kemudian dekafeinasi, apalagi ya pasteurisasi sudah, iradiasi, pendinginan ya, pengeringan, apalagi pengemasan secara aseptik ya. Banyak ya teknologi yang terkaitan dengan pengolahan dan juga keamanan pangan. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan, yaitu kegiatan penutup. Diawali dari kalian menarik simpulan. Saya akan menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran yang sudah saya dapat hari ini. Yang pertama, saya dapat mengetahui berbagai macam teknologi yang digunakan dalam pengolahan makanan. Lalu juga saya mengetahui gimana caranya agar makanan tidak cepat basi. Dan setelah itu saya juga mengetahui bahwa teknologi yang digunakan untuk pengolahan makanan tuh ada banyak, bahkan lebih dari 5, karena mayoritas yang saya tahu hanya beberapa saja. Kemudian berikutnya akan kita lanjutkan ke aktivitas evaluasi pembelajaran. Silakan kalian jawab pertanyaan 1 sampai 5 yang ada di slide. Jawabannya Sebelum kita akhiri pembelajarannya, ada langkah terakhir kita, yaitu kita melakukan refleksi dari pembelajaran. Nah, terkait dengan pertanyaan apa yang ada di slide ya, bagian refleksi, saya minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Saya Pak. Ya, silakan Zinda. Jadi
Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini adalah saya merasa senang bisa mengerjakan secara berkelompok dan bisa tahu bagaimana cara membuat infografis. Terus materi yang saya ketahui yaitu tentang pengertian teknologi pangan, manfaat teknologi pangan, sama contoh-contohnya. Baik, terima kasih atas partisipasi Zinda tadi yang sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Dengan begitu, maka pembelajaran kita sudah usai anak ya. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.